Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulyadi dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, semester 7. Dalam kesempatan ini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi akhlak. Hal ini untuk menindaklanjuti penugasan akhir dari program asrama intensif tahap 5 yang dilakukan oleh Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin. Oke, langsung saja kita ke materinya, yaitu akhlak. Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi sopan santun dan etika dalam kehidupan. Hampir di setiap daerah selalu menekankan seorang yang memiliki akhlak yang baik untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Maka tidak heran kalau pendidikan di Indonesia, termasuk dalam perguruan tinggi, juga senantiasa menganjurkan dan menunaikan nilai-nilai akhlak dan etika dalam sistem pembelajarannya. Akhlak sendiri berasal dari kata jamak yaitu khuluq, yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat seseorang. Kemudian secara terminologi, akhlak itu berarti tingkah laku seorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Dapat diartikan bahwa akhlak itu adalah kualitas pribadi yang telah melekat pada jiwa seseorang. Di dalam Islam ada mengenal dua akhlak, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul majmumah. Akhlakul karimah yaitu akhlak yang terpuji, merupakan salah satu golongan macam akhlak yang dimiliki oleh Islam, yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia. Contoh dari akhlakul karimah ini yaitu rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, dan adil, dan sebagainya. Kemudian untuk akhlakul majmumah. Akhlakul majmumah ini yaitu akhlak tercela, merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlakul majmumah harus dijauhi karena dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari akhlakul majmumah ini yaitu misalnya sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat dari akhlakul karimah ini, setiap muslim dianjurkan untuk memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Bagi seseorang yang memiliki sikap tersebut, maka dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri di kehidupan sehari-hari maupun di akhirat nanti. Ada dua manfaat akhlakul karimah, yaitu yang pertama, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis seorang muslim yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis berikut ini. Rasulullah bersabda, orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya di akhirat kelak adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempat paling jauh dari saya kelak di hari kiamat nanti adalah mereka yang keras, rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian manfaat kedua dari akhlakul karimah ini yaitu berat timbangannya nanti di hari kiamat. Seorang muslim yang memiliki sikap akhlakul karimah di hari kiamat kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, setiap muslim yang memiliki akhlakul karimah juga dapat mencapai derajat seperti orang yang rajin puasa dan orang yang rajin sholat. Hal ini di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang jika di dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadis dari riwayat Tirmidzi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang akhlak, yang berarti barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia, Allah, akan memberikan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun, niscaya dia, Allah, akan memberikan balasannya pula.
Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Ada 5 langkah untuk meraih akhlak mulia, yaitu yang pertama, hendaknya seseorang itu senantiasa memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan keutamaan akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua itu berteman dengan orang-orang yang saleh, yang berakhlak mulia, yang dikenal dengan ilmu dan amanahnya. Kemudian yang ketiga, hendaknya seseorang memperhatikan apa yang diakibatkan oleh akhlak yang buruk. Kemudian yang keempat, hendaknya dia senantiasa menghadirkan dalam benaknya gambaran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, untuk mendapatkan akhlak mulia itu yaitu senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar dianugerahi akhlak yang mulia. Kemudian bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama itu kita harus membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah seseorang yang tidak boleh ragu dan bimbang dalam membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berita dari Allah bersumber dari ilmu Allah yang paling benar perkataannya. Allah berfirman, "Man asdaqa minallahi haditha." Yang itu artinya, dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah itu sendiri. Quran surah An-Nisa ayat 87. Kemudian yang kedua itu menerima hukum-hukum yang Allah tetapkan dengan mengamalkannya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu menerima takdir Allah dengan sabar dan tawakal. Kemudian ada bagaimana akhlak kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu kita harus menaati Rasulullah SAW, baik yang sesuai selera atau tidak melaksanakan apa yang beliau perintahkan sesuai kemampuan dan menjauhi apa yang beliau larang. Yang kedua, membenarkan semua berita sahih yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Allah telah memberikan jaminan kebenaran setiap ucapan yang keluar dari Nabi Muhammad SAW. Karena apa yang beliau ucapkan tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu mendahulukan perkataan Nabi Muhammad SAW atas perkataan manusia dan membatasi diri beramal sesuai dengan sunnahnya. Kemudian yang keempat yaitu mencintai ulama, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian yang terakhir yaitu beramal hanya dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhlak terhadap sesama dan lingkungan, kewajiban bagi seorang muslim terhadap seorang muslim ada 6 macam. Yaitu yang pertama, jika kita berjumpa dengan orang lain maka hendaknya kita mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, jika diundang hendaklah kita mendatanginya. Kemudian yang ketiga, jika meminta nasihat maka berilah nasihat. Kemudian yang keempat, jika bersin lalu dia membaca alhamdulillah maka doakanlah yarhamakumullah. Kemudian yang kelima, jika ada seorang yang sakit maka hendaklah kita menjenguknya. Kemudian yang keenam, jika ada orang yang meninggal maka antarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Mungkin itu saja pemaparan dari pembahasan akhlak oleh saya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dapat kita amalkan. Semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.